الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذه الرحلة الدعوية في هذه البلاد المباركة، بلاد إندونيسيا حرسها الله. والله إننا لفي فرح عظيم، وما ذهبنا إلى مدينة من المدن إلا وجدنا فيها أخوة فضلاء كرماء، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأهل الإيمان كالجسد الواحد، وقد قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا المجلس المبارك حديثي معكم على نعمة الأمن والأمان، وهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى لا تقوم نعم الدين والدنيا ولا تتم إلا بها، نعمة الأمن والأمان. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في نفسه، في سربه، في نفسه، في أهله، في طريقه، في حياته. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نعمة الأمن في أول هذه النعم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه. ذكر ثلاث من النعم وبدأ بنعمة الأمن والأمان. Lah, alhamdulillah barakan fi kama hi wa rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas mazina ma ba'd. Saya membuka muhadarahnya, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau ziarah ke negeri kita Indonesia ini, maka beliau merasa sangat gembira karena tidaklah beliau mengunjungi sebuah kota dari kota-kota yang ada, itu beliau mendapati rasa ukhuwah yang mendalam dari ikhwan-ikhwan saudara-saudara kita yang menjamu beliau, dikarenakan beliau dari Jakarta, Tumpiu, Surabaya, Makassar, Malino, Kolaka, dan mungkin akan lanjut lagi berikutnya Sidrap, kemudian Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya tema yang akan dibahas dalam pembahasan kita ini yaitu nikmat keamanan dan ketentraman. Dan tentunya ini merupakan kenikmatan yang agung dan tidak akan sempurna nikmat dari segi agama maupun duniawiyah kecuali terciptanya keamanan dan ketentraman. Sehingga ini perkara yang dua kenikmatan merupakan perkara yang sangat agung. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapati
keamanan di tempatnya, di negerinya, sehat badannya. Kemudian dia bisa mendapatkan makanan pokok di hari itu. Di hari itu artinya aman, sehat badannya, makanannya pun terjamin. Maka ini merupakan seakan dia mendapati dunia. Artinya kenikmatan yang sangat agung. Dia kenikmatan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketenangan, keamanan, baik itu keluarganya, pekerjaannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ini perkara yang agung. Dan ketika beliau Rasulullah SAW menyebutkan 3 kenikmatan tersebut, Rasulullah memulai dengan nikmat keamanan, nikmat ketenangan. Ini menunjukkan agungnya kenikmatan tersebut. ونذكركم في هذه البلاد الطيبة بنعمة الأمن والأمان التي تنعمون بها، فإن من تأمل في النعمة وقام بشكرها جاءه المزيد من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والعبد ينظر إلى من هو أدنى منه ممن حرم هذه النعمة، لا يأمن على نفسه، يأمن على عبادته. انظر إلى من هو أدنى منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أقدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه نعمة عظيمة. إبراهيم عليه السلام في أول دعاء له دعا بالأمن والأمان، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أول دعوة لإبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة بالأمن والأمان، ثم دعا بالبعد عن عبادة الأصنام والأوثان، وهما متلازمان، توحيد الله جل وعلا مع الأمن. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن أسباب الأمن العظيمة توحيد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya bagi hamba ketika dia merasakan atau menyadari agungnya kenikmatan keamanan dan ketentraman tersebut, maka hendaklah dia mensyukuri nikmat tersebut. Dan kalau dia mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran: wa idz adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Ketika Rabb kalian menyampaikan bahwasanya apabila kalian mensyukur nikmatku, maka niscaya aku akan lipat gandakan nikmat tersebut. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimanapun juga kita beribadah, kalau kenikmatan dari segi keamanan, ketentraman tidak ada, maka ini tentunya kita tidak akan merasa aman terkait dengan keluarga kita, terkait dengan kerabat kita, harta-harta kita. Dan perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim dalam permasalahan keamanan ketentraman ini, mungkin terkadang kita merasakan ada kekurangan, merasakan di sana ada rasa ketakutan. Maka dalam rangka kita mensyukuri kenikmatan tersebut, walaupun di sana ada kekurangan dan tidak yang sempurna, maka lihatlah daerah-daerah yang lebih parah dibandingkan kita. Jangan kita melihat daerah yang lebih aman, tapi lihat daerah yang kita lebih aman dibandingkan mereka. Sehingga dengan sebab itu kita bisa merasakan nikmat keamanan tersebut. Kita syukuri. Yang mana kalau kita syukuri, niscaya Allah lipat gandakan keamanan yang kita rasakan tersebut.
Maka perhatikanlah doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa terkait dengan kota Mekah, beliau yang pertama kali beliau doakan, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini merupakan negeri yang aman. Dan ini kita saksikan bagaimana keamanan di kota Mekah. Kita terkadang penjual itu meletakkan saja barangnya seperti itu. Kemudian setelah beliau berdoa tentang keamanan negeri Mekah, beliau pun meminta untuk dijauhkan dan keturunannya dari menyembah patung, menyembah berhala, yang mana merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sehingga di sini hendaklah kita memperhatikan bagaimana beliau Ibrahim mendahulukan keamanan sebelum meminta untuk dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan pentingnya nikmat keamanan tersebut. Dan tentunya keamanan dan beribadah yang benar, bertauhid beribadah, itu sinkron. Tidak bisa kita beribadah dengan tenang kalau tidak aman. Kalau masyarakatnya bertauhid, maka akan menimbulkan keamanan. Jadi saling terkait ini. Dua amalan ini, dua keadaan ini, keamanan dan tauhid itu mutalaziman, saling terkait. Tidak bisa kita beribadah dengan tenang kalau tidak aman. Jadi harus ada keamanan untuk kita beribadah. Dan kalau kita sudah beribadah dengan tenang, itu akan menimbulkan keamanan. Paham ya? Demikian. Dan beliau menyebutkan di antara sebab-sebab keamanan dan ketentraman yaitu at-tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka orang yang diberikan petunjuk. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهل مكة بهذه النعمة. قال الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الله أهل مكة بهذه النعمة وهذه المنة. إخواني في الله، من تأمل في هذه النعمة رأى أنها نعمة عظيمة جليلة، ولا يتبين لك ذلك إلا بالنظر إلى الضد. بعض الناس في بلاد الخوف ربما يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع أو لا يرجع، وإذا رجع هل يجد أهله أو لا يجد أهله. ليس في أمن ولا أمان، في خوف وفزع. فهذا تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام من الله جل وعلا، والأمان من الله جل وعلا. إذن لا بد من الشكر، لا بد من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي تعيش فيها، تصبح آمنا وتمسي آمنا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. Kemudian menyebutkan terkait dengan keutamaan kota Mekah yang disebutkan dalam doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya kami jadikan kota Mekah tersebut negeri yang aman, dan orang-orang itu menuju ke kota Mekah tersebut. Artinya dalam keadaan banyak orang yang berkumpul, yang dari beraneka ragam latar belakang berkumpul satu tempat, tapi dalam kondisi seperti itu pun Allah tetap menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman.
Ini tentunya juga diantara sebab doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'amu min ju'i wa amanu min khauf. Kami berikan mereka makanan dari kelaparan dan keamanan, ketenangan, keamanan dari rasa takut. Ini kota Mekah. Tidak dikhawatirkan lapar di sana dan tidak dikhawatirkan rasa takut yang mengganggu. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Merupakan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat keamanan dan nikmat diberikan diberikan makanan. Tidak merasakan rasa lapar. Dan tentunya kenikmatan tersebut bisa kita rasakan sebagai suatu kenikmatan atau lebih mendalam kita pahami ketika kita melihat kebalikannya. Negeri-negeri yang terjadi padanya kekacauan. Bahkan sebagian tempat tersebut dia tidak bisa menjamin kalau dia keluar bekerja atau keluar beraktivitas dari rumahnya apakah dia bisa kembali atau tidak. Karena segala sesuatu mungkin terjadi ketika dia keluar. Jadi ketika dia mau bekerja tidak aman. Ketika dia kembali pun dia merasa khawatir. Kalau saya kembali, apakah anggota keluarga saya di rumah masih lengkap ataukah tidak? Ini biasanya terjadi ketika adanya kerusuhan ataukah peperangan. Makanya nikmat keamanan ini kita bisa rasakan nikmatnya ketika terjadi insiden. Bahwasanya ternyata kita ini betul-betul, Masya Allah, Alhamdulillah, berada pada keamanan. Berada pada nikmat yang tentunya ini merupakan perkara yang wajib dan wajib kita syukuri. Dan semoga Allah melipat gandakan keamanan ketenteraman tersebut. Tidak mengacaukan negeri kita sebagaimana sebagai negeri-negeri yang kacau. Dan tentunya yang namanya makanan dan yang namanya rasa aman itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Da'watu ahli sunnati wal jamaah دعوة أمن وأمان، فهم يدعون الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله جل وعلا. وهكذا من أصول هذه الدعوة المباركة طاعة ولاة الأمر، الاجتماع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بطاعة ولاة الأمر والاجتماع على ولاة الأمر هذا أمن وأمان. وأما عدم الطاعة والخروج على ولاة الأمر ما وراء ذلك إلا الدمار، وما وراء ذلك إلا سفك الدماء وقطع الطرق. ولذلك أحاديث كثيرة تحذر من هذا، بل الواقع أكبر شاهد على أن الأمن والأمان إذا كان هناك طاعة لولاة الأمر. فالمسلم لا بد أن يكون من رجال الأمن، يسعى في أمن البلاد وفي أمن العباد. فهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة من أصولها الاجتماع على الحق، ومن أصولها طاعة ولاة الأمر. أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya dakwah Ahlussunnah itu merupakan dakwah yang menyerukan kepada keamanan dan ketenteraman. Mereka Ahlussunnah tersebut mengajak manusia untuk taat kepada pemerintahnya, untuk menyatukan
kalimat kaum muslimin. Dan tentunya di antara landasan atau usul min usul ahli sunnah, fondasi atau diistilahkan prinsip di antara prinsip ahli sunnah, yaitu taat kepada pemerintah, taatul ulatul umur, yaitu taat kepada pemerintah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kalian. Ulatul amr, pemerintah di antara kalian. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Ahlus Sunnah itu mengajarkan agar masyarakatnya taat kepada pemerintahnya dan melarang untuk melaksanakan yang namanya pemberontakan. Dikarenakan sejarah menyaksikan, coba dibaca buku sejarah, apa saja, pasti akibat dari pemberontakan tersebut itu tidak ada yang bagus. Di sana ada pertumpahan darah, ada tentunya perampokan, negeri tidak aman, begal di mana-mana, keamanan masyarakat juga tidak terjamin. Sehingga ini merupakan dakwahnya Ahlussunnah untuk mencegah perkara-perkara tersebut. Bagaimana masyarakat tersebut taat kepada pemerintahnya. Sehingga dakwah Ahlussunnah merupakan dakwah yang mengajak masyarakat untuk menjaga atau melaksanakan sebab-sebab keamanan dan ketentraman. Dan sejarah merupakan saksi besar terkait dengan permasalahan tersebut. Dan tentunya ini perlu kita ingat kembali bahwasanya di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah adalah menyatukan kalimat kaum muslimin dengan kebenaran. Artinya persatuan di atas kebenaran, bukan persatuan yang melanggar syariat, karena persatuan yang tidak di atas kebenaran itu tidak lama waktunya. Kalau mau betul-betul bersatu, harus bersatu di atas kebenaran, di atas al-haq, dengan melaksanakan syariat. Dan yang di antara usul yang kedua adalah yang beliau sering ulang-ulang, yaitu mentaati ulatul umur. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq warhamun nas bil khalq. Ahlus Sunnah itu siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mengamalkan sunnah, yang melaksanakan ajaran Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi, apapun dia, siapapun dia, masuk kategori Ahlus Sunnah. Bukan khusus orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, tidak. Semuanya Ahlus Sunnah. Dengan persyaratan-persyaratan yang ada, makanya disebutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ada prinsipnya. Dia mengaku Ahlus Sunnah, tapi tidak menjaga persatuan kaum muslimin, berarti bukan. Dia mengaku Ahlus Sunnah, memberontak pada pemerintah, berarti bukan. Karena prinsipnya Ahlus Sunnah jelas. Kalau kita mau dikatakan sebagai Ahlus Sunnah, pahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah tersebut. Dan mereka ini, kenapa kita terdorong, termotivasi untuk menjadi seorang Ahlus Sunnah yang secara hakikat, bukan secara nama saja? Dikatakan Syekhul Islam menyebutkan, Ahlus Sunnah adalah mereka-mereka yang mengetahui kebenaran. Dan mereka-mereka yang menyayangi manusia. Ini yang disebutkan. Min an-ni'am al-'azimah نعمة صحة الأبدان، لكن أعظم منها نعمة الأمن والأمان. فنعمة الأمن والأمان أعظم وأعظم من نعمة صحة الأبدان. وقد ذكر بعضهم لذلك مثالا، وهو لو كان هناك شاة مريضة وبجانبها العشب والعلف، وكان هناك شاة أخرى بجانبها العشب والعلف وبجانبها ذئب، فالشاة الأولى المريضة ربما تتحامل وتأكل من ذلك العشب وذلك العلف، هي مريضة لكن في أمن. أما الشاة الأخرى في خوف،
بجانبها ذئب فلن تستطيع الأكل. فهكذا نعمة الأمن والأمان أعظم وأعظم، والنعم كثيرة، ولكن العبد إذا عرف مراتب النعم فإنه يقوم بالشكر لهذه النعم. فهذه النعمة العظيمة لا تقوم لها الدنيا. إذا كان الإنسان عنده أموال وعنده صحة وعنده عافية لكن ليس عنده أمن، يخاف أن يخرج إلى خارج بيته، يخاف أن يسافر من بلد إلى بلد، من مدينة إلى أخرى، إذن لن يهنى بعيش. فاذكروا نعمة الله عليكم من هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن والأمان. تسافر من مدينة إلى أخرى، ومن جزيرة إلى جزيرة أخرى، ومن مطار إلى مطار آخر، لا تخاف قطاع الطريق، لا تخاف الظلمة، لا تخاف الفجرة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي أعظم كما سمعتم من نعمة الصحة. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di antara kenikmatan yang agung adalah nikmat kesehatan. Ini tentunya kita pahami bersama. Tetapi nikmat aman, ketenteraman itu lebih jauh lebih baik dibandingkan nikmat kesehatan. Nikmat ketenangan, ketenteraman, keamanan jauh lebih baik dibandingkan nikmat kesehatan. Beliau menyebutkan permisalan. Di situ ada 2 ekor kambing. Satunya sehat, satunya sakit. Yang sehat di sini ada makanannya di situ, ada rumputnya ini. Yang sakit juga ada makanannya, rumputnya ada makan. Tetapi di dekat kambing yang sehat ini ada serigala. Sehat dia, kuat badannya, kuat makan, tapi ada serigala di sampingnya. Ini sakit. Mungkin makannya tidak terlalu banyak. Kalau orang sakit itu biasa tidak enak makan, tidak tahu kalau kambingnya. Tapi posisinya demikian. Siapa kira-kira yang menghabiskan makanannya? Tentu yang walaupun dia sakit, tapi karena dia merasa aman, dengan santai dia makan makanannya. Tapi yang sehat ini, di sampingnya ada serigala, takut. Jangan sampai ketika dia bergerak, diterkam oleh serigala tersebut. Sehingga kenikmatan kesehatan tersebut tidak bermanfaat. Kenapa? Ada rasa takut. Harusnya dia bisa makan makanannya, dia bisa menikmati hidangan yang diberikan, yang rumputnya, walaupun mungkin rumput segar. Tapi karena ada serigala di sampingnya, dia merasa takut. Ini menunjukkan betapa besarnya yang namanya nikmat keamanan dan nikmat ketenteraman tersebut. Kalau kita berada di atas keamanan, tenang. Ya kan? Kalau dalam keadaan kacau, walaupun kaya raya, tidak terlalu bermanfaat. Mau keluar rumah saja takut. Jangan sampai ada begal, jangan sampai sudah dipantau. Demikian. Orang yang keluar habis ambil uang misalkan, dia khawatir. Ini saya diikuti tidak ya? Saya diikuti. Karena ada rasa ketakutan. Tapi coba negeri yang aman, biar dia ambil banyak, santai saja. Tidak khawatir. Ketika dia keluar rumah tidak khawatir. Ketika dia bekerja tidak khawatir meninggalkan anak istrinya di rumah. Ketika dia butuh perjalanan jauh, merasa tidak khawatir. Baik berpindah satu kota ke kota yang lainnya. Atau satu pulau ke pulau yang lainnya, merasa aman, tenang. Tapi kalau di sana nikmat keamanan dicabut, maka melangkahkan kaki pun merasa khawatir. Tapi ketika nikmat keamanan tersebut ada, maka jangankan dekat, perjalanan jauh pun terasa ringan. Oleh karena itu ini semua menunjukkan bahwasanya nikmat keamanan, nikmat ketenteraman jauh lebih besar dibandingkan sekedar nikmat kesehatan. إذا عرفنا نعمة الأمن والأمان فسنعرف فضل رجال الأمن، فلهم منا الدعاء
والثناء، يسهرون ونحن ننام، ويتعبون ونحن في راحة. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فرجال الأمن يقومون بمهمة عظيمة، لهم منا الدعاء والثناء، ولا بد أن يكون الناس كلهم على هذا المنوال، كلهم من رجال الأمن، المدرس والخطيب والمعلم، كل من رجال الأمن، سواء كان بالنصيحة والبيان، تعليم والإرشاد. بهذا تقوم هذه النعمة العظيمة. فما يقوم به هؤلاء الرجال الأبطال مهمة عظيمة. أنت في راحة وأنت في أمن وأمان، وهم ربما في سهر، في تعب، في نصب، لأجل هذه النعمة. فمن عرف نعمة الأمن عرف قيمة رجال الأمن الذين يؤمنون البلاد، الذين يؤمنون الطرقات، الذين يؤمنون شتى المجالات. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فهم سبب عظيم من هذه الأسباب. Kemudian melanjutkan, ketika kita mengetahui nikmatnya, kenikmatan, keamanan, dan ketenteraman ini, maka tentunya isinya menciptakan ketenteraman, bukan membuat kegaduhan, karena ini merupakan tugas kita semua. Jangan dibebankan kepada orang-orang tertentu. Atau saya kan bukan aparat keamanan, sudah tidak usahlah, biarkan saja bikin kacau. Atau ada kekacauan, dia mampu sebenarnya, dia mampu. Dengan kedudukan dia, dengan harta dia mampu untuk memisahkan atau mendamaikan. Tapi itu bukan tugas saya. Nah, ini keliru ya. Kita harus semuanya dari kita, karena kita mengetahui nikmatnya keamanan, ketenteraman, maka semua dari kita harus memiliki andil untuk mencapai, agar kita bisa mencapai ketenangan dan ketenteraman tersebut. Sehingga ini perkara yang sangat penting. Dikarenakan beliau juga menyebutkan kembali baik bahwasanya perkara-perkara keamanan, ketenteraman tidak akan muncul secara tiba-tiba. Pasti di sana ada orang-orang tertentu yang berperan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, agar tercapainya suasana yang kondusif, suasana yang aman tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan kesehatan bagi mereka, mereka bisa istiqomah dalam berjaga, mereka terkadang jaga malam, dan seterusnya, mengatur urusan dalam kota, baik itu perkara lalu lintas atau ketertiban-tertiban yang lainnya, sehingga mereka setelah Allah merupakan sebab terbesar terciptanya keamanan dan ketenteraman. إخواني في الله رحمني الله وإياكم، المؤمن حقا وصدقا يأمن الناس من أذاه. المؤمن حقا وصدقا يأمن الناس من أذاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره لا يأمن من بوائق ومهلكات هذا الرجل. هذا ليس بالمؤمن. المؤمن الذي يأمن منه الناس، ما يأتي منه إلا الخير، ما يأتي منه إلا الهدى، ما يأتي منه إلا التعاون على البر والتقوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام:
وهو يخاطب الصحابة الكرام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت الصحابة. قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت الصحابة. فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن من شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن من شره. إذن هذا هو المؤمن الذي يأمن الناس من أذاه، هذا هو خير الناس الذي يرجو الناس منه الخير ويأمنون من الشر. خيركم من يرجى خيره، يعني يتوقع منه كل خير، مساعدة، معاونة، كلمة طيبة، نصيحة. خيركم من يرجى خيره ويؤمن من شره، يأمن الناس، ما يأتيهم الشر من قبل هذا الشخص، فهذا الشخص مفتاح من مفاتيح الخير وليس مفتاحا من مفاتيح الشر. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang jujur, yang mana orang-orang itu merasa aman dari dia. Merasa aman dari dia. Rasulullah dalam hadisnya, demi Allah, tidak beriman salah seorang yang terkenal dengan iman yang sempurna apabila tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mukmin yang sejati itu dia menciptakan rasa aman, baik dari tingkah lakunya, tutur katanya, semuanya mencerminkan ketenangan, memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau dia sering mengganggu saudaranya, sering mengganggu tetangganya, maka ini bukanlah perkara yang diinginkan. Rasulullah suatu ketika bertanya pada sahabatnya, maukah aku beritahukan kepada kalian yang terbaik di antara kalian, amalan terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian. Rasulullah mengulangi 3 kali, para sahabat diam. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa yang terbaik dan siapa yang terburuk di antara kalian? Sampai beliau mengulangi 3 kali. Kemudian para sahabat berkata, benar ya Rasulullah, kami ingin. Maka beliau menyebutkan bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya. Dan orang yang jelek di antara kalian yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang merasa khawatir dari kejahatannya. Ini. Maka kita kalau ingin menjadi mukmin yang sejati, maka haruslah berusaha dan berupaya untuk berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik. Jangan kita malah sering-sering menzalimi orang lain atau mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk yang mengganggu ketenangan, ketenteraman orang lain. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan. Sebaik-baik orang adalah mereka yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan kejelekannya. Orang yang ini yang terbaik. Yang terjelek, kalau dekat dengan dia, kita tidak harap kebaikannya. Tapi kita takut dia menzalimi kita. Ini yang disebut Syekh. المؤمن يسعى إلى الأمن في الدنيا وهكذا إلى الأمن في الآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله سبحانه: أولئك لهم الأمن، أي في الدنيا وفي الأخرى، وهم مهتدون، لهم الهداية. من هؤلاء؟ الذين حققوا الإيمان والتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة.
فالخوف من الله سبحانه وتعالى في الدنيا هو سبب للأمان في الآخرة، كما قال صالح عليه السلام لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. لن يستمر هذا، هناك بعث ونشور، وهناك قيام لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر إلى هؤلاء الأذكياء الذين حققوا التوحيد والإيمان بأمن وأمان واطمئنان في هذه الدنيا، وهكذا لهم الأمن يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، ولا يحزنون على ما فاتهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي من الأولياء. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهذا المؤمن يسعى إلى الأمن والإيمان والإطمئنان في الدنيا وهكذا في الأخرى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم في أمن وأمان واطمئنان في الدنيا وهكذا في الأخرى، لأنهم كانوا في الدنيا يخافون الله سبحانه وتعالى. والخوف من الله جل وعلا سبب عظيم للأمن والأمان في البلاد والعباد. فإن الإنسان إذا فكر بالسرقة ذكر الخوف من الله فامتنع، وإذا فكر بالظلم ذكر الخوف من الله وأحجم. ولذلك قال العلماء: الخوف من الله صوت الله في الأرض. الخوف من الله صوت الله في الأرض، أي العصا التي يؤدب بها العباد. أما الذي لا يخاف الله هذا عنده تعد وإساءة وظلم، لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau menyebutkan ayat yang disebutkan tadi bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, maka mereka lah orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka yang mendapatkan hidayah. Al-amn di sini itu fi dunya wal akhirah. Baik keamanan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dan mereka mendapatkan hidayah. Apa persyaratannya? Ketika mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan diberikan hidayah, mereka yang mentahqiq atau mempraktikkan, mengamalkan yang namanya keimanan dan tauhid. Mengamalkan tauhid. Ini yang perlu kita perhatikan. Para ulama menyebutkan ketika mengamalkan tauhid tersebut tentunya akan menjadikan seseorang tersebut merasa aman di dunia dan di akhirat. Kemudian disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah SWT mengatakan tidak akan terkumpul dua perkara di waktu yang sama, yaitu rasa aman dan rasa takut. Kalau dia merasa aman kepada Allah di dunia, maka dia akan merasa takut di akhirat kelak. Di dunia dia merasa aman, artinya berbuat seenaknya. Maka di akhirat dia akan mendapatkan rasa takut, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia di dunia dia merasa takut, maka di akhirat dia akan merasakan keamanan. Di dunia dia betul-betul tidak berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapannya Nabi sallallahu kepada kaumnya untuk mendapatkan keamanan, ketenangan, makanan dan merasa aman baik di dunia maupun di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah mereka yang mempraktikkan tauhid. Mereka yang mengamalkan yang namanya keimanan, mereka merasa takut untuk atau mereka mendapatkan keamanan. Allah berfirman, "Ala inna awliya'Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa mereka? Walladzina amanu wa hum yattaqun. Kembali diingatkan bahwasanya wali Allah, mereka tidak akan merasa sedih, tidak merasa takut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Maka rasa takut itu merupakan sebab dari keamanan. Sebelum Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya mukmin yang bertakwa maka dia merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang bertakwa maka dia merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan bahwasanya rasa takut itu merupakan sebab mendapatkan keamanan. Kalau seorang mau berbuat maksiat, ketika berpikir mau mencuri, takut kepada Allah, maka dia tidak lanjutkan perbuatan tersebut. Ingin menzalimi orang lain, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggalkan perkara-perkara tersebut dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan ketentraman. Atau mungkin rasa takut tersebut lebih umum lagi. Entah dia takut dihukum, takut melanggar peraturan, sehingga dengan rasa takut tersebut, baik takut pada perkara-perkara duniawi, hukuman duniawi atau hukuman akhirat, maka akan menyebabkan yang namanya keamanan. Dan sebaliknya, kalau tidak ada rasa takut, maka tentu seorang akan berbuat seenaknya, berbuat apa yang dia inginkan. Akhirnya tidak terciptalah yang namanya keamanan. هذا تذكير بفضل هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، لأجل أن تعرفوا نعمة الله عليكم وأن تقوموا بالشكر لله سبحانه وتعالى وأن تحافظوا على هذه النعمة العظيمة الجليلة التي هي نعمة الأمن والأمان. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه البلاد عامرة بالأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يوفقهم إلى الخير والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وهذا الإنصات، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، المتكلم والسامع. وكذلك نسأله سبحانه أن يجعل النيات خالصة لوجه الكريم، وأن يجعل هذه الكلمات نافعة للعباد والبلاد. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup, penting bagi kita atau sebagai penutup, maka tausiah ini, nasihat ini merupakan pengingat bagi kita untuk betul-betul menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu ketika kita menghargai nikmat Allah, kita berusaha menjaganya. Kita berusaha menjaganya agar tidak hilang kenikmatan tersebut. Dan beliau menyebutkan penutup,
kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga bagi negeri ini, negeri kita Indonesia ini, rasa aman, ketentraman, dan penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian kepada seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan diberikan petunjuk dikarenakan Allah Maha mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dan juga diberikan ketenangan atau hidayah bagi para hadirin yang dengan bersabar mendengarkan tausiah yang disampaikan dengan ketenangan, dan semoga ini termasuk dalam timbangan kebaikan-kebaikan kita. Semoga majelis ini merupakan tambahan dari timbangan kebaikan-kebaikan kita. Jangan dijadikan sebagai bentuk kesalahan. Kita bermajelis mengharapkan kebaikan dan Allah berikan kebaikan. Jangan sampai kita bermajelis tapi tidak mendapatkan kebaikan. Tentu ini perkara yang merugi. Perkara yang merugi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada pembicara dan yang mendengarkan. Dan semoga pula majelis kita ini, kita hadir, dimudahkan kita untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah dalam rangka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga kita bisa mengambil manfaat, dan semoga muhadharah ini bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi negeri-negeri ini. Dan beliau menutup dengan muhadharahnya, maka kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.